Merupakan mobil Jepang, merupakan mobil MPV, merupakan mobil yang masuk ke Indonesia secara CBU dan melalui importir umum. Merupakan salah satu MPV yang termewah di zamannya. Ini adalah Honda Odyssey generasi kedua. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sedikit sejarah mengenai Honda Odyssey. Honda Odyssey generasi pertama diciptakan di Jepang. Namun anehnya Odyssey malah lebih laku di Amerika Utara. Honda Odyssey generasi pertama lahir pada tahun 1993 di Jepang dengan kode bodi RA1 sampai RA5. Produksinya dilakukan di Jepang dan juga Amerika Utara. Yes, mungkin kalau di Jepang Odyssey terlalu besar, namun di Amerika Utara mempunyai proporsi dimensi yang pas untuk long journey, sehingga lebih laku di sana. Odyssey generasi pertama ini punya 3 pilihan mesin, dan juga 2 pilihan penggerak roda, front wheel drive atau all wheel drive. Namun yang ditemukan di Indonesia hanya penggerak roda depan saja. Kemudian Odyssey generasi kedua, seperti yang kami bahas pada video ini, muncul pada tahun 1999 dengan kode bodi yang mirip, yaitu kode RA. Namun beda angka belakangnya, yes, RA6 sampai dengan RA9. Bentuknya semakin bagus dan aura modernnya pada Honda ini semakin terlihat. Punya 2 pilihan mesin, 2300cc dan 3000cc V6 dengan 2 pilihan penggerak roda juga, front wheel drive dan all wheel drive. Lanjut generasi ketiga dengan kode RB yang muncul tahun 2003. Yes, ini adalah Odyssey yang teraneh, seperti desain yang paling unik di dunia. Bentuknya seperti station wagon atau estate, namun sebenarnya kodratnya adalah sebagai MPV murni dengan ground clearance yang lebih rendah. Odyssey generasi ketiga ini sempat dijual resmi di Indonesia dan tergolong laku di pasaran karena bentuknya yang paling berbeda di antara MPV lainnya, yang rata-rata mengambil desain boxy dan tinggi. Mesinnya hanya satu pilihan dan penggeraknya pun hanya satu pilihan juga, yaitu front wheel drive. Kemudian generasi keempat yang muncul pada tahun 2008. Kodenya tetap sama, masih RB juga, namun beda angka belakangnya saja. Bentuknya mirip-mirip juga dengan Odyssey generasi ketiga dan terlihat lebih tegas desain bodinya dibandingkan dengan Odyssey sebelumnya. Ya, anggap saja generasi keempat ini adalah seperti major facelift dari Odyssey generasi ketiga. Dan yang paling terakhir hingga pada saat video ini dibuat yaitu generasi kelima. Honda Odyssey muncul tahun 2013. Sampai dengan sekarang, ya sudah 10 tahun dengan kode bodi RC. Bentuknya kembali seperti kodratnya, yaitu sebuah van. Bentuknya tetap futuristis khas Honda dan juga punya ciri utama yang tidak dipunyai semua generasi Odyssey lainnya, yaitu pintu row keduanya menjadi sliding door. Akhirnya, sayangnya di Indonesia kurang begitu laku karena barangnya susah sekali, indennya terlalu lama, dan termasuk yang mahal. Mendingan beli Alphard. Sebenarnya ada yang namanya Honda Odyssey juga, itu versi Amerika Serikat dan Timur Tengah. Itu mempunyai dimensi yang berbeda. Suatu mobil yang berbeda tapi bentuknya tetap MPV yang jauh lebih besar daripada Odyssey yang masuk ke Indonesia. Oke, sekarang review Odyssey yang generasi kedua ini. Dan seperti biasa yang mereview adalah Mamang-Mamang Used Car. Ayo silahkan Mamang. Odyssey, jadi odd ya, agak aneh. Anehnya tapi bagus. Jadi kalau Honda bikin mobil gitu ya, itu pasti selalu bagus. Coba ini ya, kalau misalkan ditanya, naik apa Mang? Naik Honda Odyssey tahun 2011, masih pantas loh. Lihat, bentuknya tuh bagus. Ke station wagonan, padahal ini wagon asli. Yang setelahnya, baru itu kelihatan station wagon. Tapi ya ini masih pure van, tapi desainnya luar biasa kalau Honda. Nah, ini adalah versi yang facelift-nya. Gitu ya, di tahun 2003 dan ini yang tahun 2003 jadi terakhir. Jadi grillnya juga berbeda dengan yang keluaran awal yang tahun 2000-an, ini kan tahun 99 ya keluarnya. Tahun 2000, 2001 itu berbeda, di grillnya lebih banyak bilahnya. Kalau ini cuma satu, terus lambangnya jadi gede. Dan kalau di luaran sana sebetulnya trimnya tuh ada banyak. Untuk yang 2300cc ada S, yang entry levelnya M, L, yang mewahnya gitu ya. Dan ternyata ada juga di Indonesia masuk yang tipe Absolute seperti ini yang paling mewahnya. Jadi Absolute itu ada di 2 trim juga, yang 2300cc dan juga yang V6 3000cc.
Itu ada versi absolut. Nah, ada juga yang bilang versi Jepang sama Australia bedanya apa? Nah, ini yang Jepangnya dia punya fog lamp yang bulat seperti ini. Sedangkan yang Australia dia lampunya tuh kotak gitu aja lah, beda ini ya kayak yang ada di Indonesia. Jadi faceliftnya tuh tidak begitu berlaku lah. Nah, ini headlampnya masih pakai halogen dan ini udah plastik dan terpisah lampu jauh, lampu dekatnya, lampu sen sebelah sini. Oke, cukup standar, cuman ini kayak BMW yang dicelok sedikit gitu, keren. Kan desainnya tuh bagus ya, kalau Honda tuh selalu deh. Ini bawahnya nih, dibolongin aja udah gitu. Jadi nggak ada kisi-kisinya lagi. Ada 2 buah kecerutan, what the meaning of kecerutan. Dan yang paling saya suka adalah kalau Odyssey, itu wipernya begini. Jadi kayak Mercy-Mercyan gitu zaman dulu ya. Tuh lihat ini tuh fan gitu ya, cuman kok bentuknya tuh bagus. Streamline, nggak banyak lekuk-lekukan yang aneh-aneh, dan ini disukai orang-orang Australia. Panjangnya 4,8, lebarnya 1,8, tingginya 1,7-an, tapi nggak setinggi itu ya, kayaknya lebih rendah deh, ini sekitar 1,6 lah kira-kira. Nah, ada kaca toongnya gede sekali, kaca toong, ya itulah untuk menoong sesuatu atau mengintip sesuatu. Ini gede sekali, kayak di Serena C24 juga ada. Terus juga kacanya tuh seamless panjang, kayak ada pilar B-nya yang ini sebetulnya nggak glossy-glossy amat ya. Cuman ya menyaru aja gitu, jadi kita lihatnya jadi gede banget gitu si jendelanya. Kaca spionnya model tanduk nih, nempel, bukan di pilar. Terus ada absolut. Depannya cakram, belakangnya cakram, dia punya profil bannya 21555 ring 17 dan pelek aslinya tuh seperti ini, keren. Jadi kayak velg-velg AMG kalau di Mercy. Bukannya model cepol. Iya. Ini kenapa ya kalau Honda tuh ya dari dulu si bodinya tuh tipis-tipis gitu. Lampu sen, side skirt bawah tambah-tambah. Jadi kelihatannya tuh jadi lebih dekat dengan alam. Tanah maksudnya, gasruk. Bentuknya tuh bagus ya kalau yang Odyssey. Jadi di atas ini ada lagi nih kastanya. Ada Honda Elysion. Tapi Elysion itu terlalu kayak ikan paus. Ini bagusnya yang ini. Yang Odyssey-nya. Odyssey. Terus nggak ditulisin ya, ini ya cuman absolut. Nggak ditulisin V6 atau apa kayak gitu ya di belakangnya, jadi cukup simpel seperti ini. Dan ini pakai chassisnya Accord, jadi membawa elegan-elegannya Accord gitu. Tapi versi van-nya udah ada rear defoggernya, topi belakang, third back lamp. Terus di sini lampu plat nomornya di atas. Sensor parkir kayaknya tambahan ya, kayaknya tambahan. Udah cukup simpel, nggak ada apa-apa. Cuman saya suka gitu karena simpelnya itu. Bagasi belum power back door, iya masih tahun 2000-an. Nah, ini bagasinya. Kalau misalnya kita butuh yang dalam-dalam, koper-koper yang gede, ini bisa dibuka gini. Cuman kalau misalnya pengen rata lantai, itu bisa. Tuh, gitu kan. Tuh rata lantai. Tapi kesananya, ini jendul dikit sih. Cuman ini dibilangnya rata lantai. Cuman kalau butuh lagi kursi ke-3, third row, itu tinggal diginiin aja. Jadi sesimpel itu ya Odyssey. Tuh masih bagasinya tuh masih gede gini. Nggak ada lampu-lampuan di sebelah sini. Cuman ternyata lampuannya ada di sini. Jadi kayak nerangin gitu ya. Wah, kita mau konser. Ada lampu di atas. Ban serepnya ada di sini ternyata. Bukan di bawah, tapi dia masih tetap dalam, tapi rendah sekali. Dikasihnya tuh kaleng, tapi lebih kecil nih. Pasti lebih kecil. Tuh kan, ring 16. Yang itu kan 17, yang aslinya. Tapi rapi banget ya. Kebayang nggak sih barunya kayak gimana rapihnya? Kita coba ROG 3. Odi! Aduh. Nah, wah lega ternyata. Headroom pas! 2 jari lumayan. Ini bisa direbahin lagi nggak sih? Oke, ini udah fix gini ya. Udah segini. Cuman ya duduknya masih enak sih. Masih tergolong nyandar-nyandar. Dan bahan-bahannya di sini itu dibungkus semua, nggak mau kelihatan plastik banget ya kalau Honda ya.
Ini bahan-bahannya tuh kayak karpet kursi bioskop gitu loh. Jadi nyaman kelihatannya. Tuh, enak. Seat belt, pegangan tangan, dan AC-nya model bus. Ya, garasi titipan dipakai akap, ya. Jadi pas lah ya. Kita coba row kedua. Ini gampang banget ya. Ternyata nikmat sekali di row keduanya. Walaupun nggak gede-gede amat, tapi kaki bisa selonjor ke depan dan masih bisa di sliding lagi. Tuh. Waduh, enaknya. Kursinya empuk, dikasih armrest. Tuh. Enak sekali. Dan model ini yang paling saya suka. Jadi tipe Odyssey seperti ini disediakan versi yang fabric seperti ini, ada juga yang kulit. Cuman yang fabriknya saya suka karena dia modelnya model kain bioskop gitu. Jadi enak banget. Empuk lagi, empuk-empukan. Nah, di sini ada cup holder tuh. Nyot gitu ya. Taruh 2 di sini. Terus kalau nggak dipakai ini buat akses gitu. Set. Masuklah ke situ sampai ke depan juga. Terus juga ada Odyssey yang bench seatnya. Cuman itu bukan pilihan orang Indonesia. Indonesia gengsi kayaknya milih yang bench seat. Mending yang captain seat. Iya. Nah, tuh, lihat sampai ke door trimnya pakai kain bioskop. Ini 21 gitu ya, CGV pakai kayak gini bahannya semuanya empuk-empuk. Tempat nyimpennya tuh banyak, ada cup holder di atas, di sini juga ada tuh tempat nyimpen, ada lampu notifikasi kalau dibuka pintunya kelihatan dari belakang. Nah, situ. Ada speaker juga. Atas ada pengaturan AC double blower dan ini modelnya model akap ya. Bus. Dan juga ada lampunya tuh, tinggal dipencet aja. Udah keren banget di zamannya. Karena pada saat itu hanya Kijang kapsul yang paling mewah katanya. Atau Serena udah nggak keluar. Iya ini, cuman itu aja. Cuman ini doang. Kata videografer harus lewat situ, katanya menguji kesliman si Mamang. Kurus tahu Mamang teh. Emangnya menurut apa? Oh bisa. Oh kan bisa kan? Bisa. Kuncinya tuh seperti ini. Tapi ini walaupun begini ya batangnya, dalamnya ada immobilizernya. Biasanya kalau mobil-mobil Jepang langsung itu kayak gitu tuh. Jadi ini unik banget ya. Odyssey itu punya dashboard yang setengah klasik, setengah modern. Modernnya di bagian speedometer sebelah sini, klasiknya ada karena dia sangat kaku. Ya ini memang fan banget, cuman kaku dan bahan-bahannya itu keras. Ada wood panelnya sedikit tapi dark ya di sini ya. Terus di sini mampu untuk menelan double din gitu. Biasanya kalau yang dulu-dulu kan zaman dulu double din ini malah di bawah, ini udah proper di atas sebagai mobil modern. Dan si ininya cluster instrumennya sudah Optitron kayak gini gitu. Jadi kalau dimatiin tuh gelap, tapi kalau dinyalain teng semuanya ada font-fontnya. Font-fontnya juga gede-gede. Tuh, ada indikator pintu kebuka sebelah mana, fuel gauge, temperatur, trip A, trip B, outside temperatur, dah. Terus ada indikator transmisi dan tachometer. Dah, that's it. Sangat simple cluster speedometernya. Terus kalau Odyssey setirnya berkelas. Punya kelas, Bos. Ya, senggol dong. Nah, di sini ada wood panelnya, di atas nih bahan-bahan kayu, cuman di bawahnya trim kulit. Ya, keren. Banyak tombol juga nih di depan-depan. Ini untuk nyalain lampu kabin ke belakang, sama sampai kayak Alphard ya. Tapi zaman itu ini keren banget nih inovasinya, bisa nyalain sampai ke belakang. Terus juga ada sunroof. Odyssey yang ini ada sunroofnya. Udah, cuma segitu. Kecil sekali bukannya. Saya kirain sama kayak ini. Ternyata dia kecil ya. Udah, gitu aja. Tapi yang penting ada sunroof. Jadi kalau self-savian, wah keren sekali mobilnya. Terus di atas ini ada kaca-kacaan dan nyala lampunya. Lampu kabinnya juga tinggal dipencet doang gitu ya. Ini karena kebuka pintunya jadi nyala terus. Nah, seperti biasa. Dan yang unik adalah kisi AC-nya. Kisi AC-nya nih mungkin kalau di udara di Indonesia agak kurang naik sedikit ya. Karena apa? Kurang dingin. Biasanya udara dingin itu dari atas ke bawah. Ini dari bawah ke atas. Jadi ini berusaha dulu nih si udara dinginnya. Karena dia kisi AC-nya itu berada di bawah. Jadi harap maklum kalau agak lama sedikit gitu ya. Cuma walaupun ini dingin nih, dingin banget. Tapi kalau udah jalan sih dingin-dingin aja. Terus sini udah digital
cluster AC-nya. Terus kalau yang agak repot ini pengaturan fan-nya itu harus ditekan terus supaya lebih gede. Dan kalau ditekan lagi sampai pol itu jadi ngecilin lagi. Jadi gitu agak repot ya, nggak ada pengaturan atas bawah gitu ya. Modenya, semburannya lengkap sampai kaki, sampai front defogger, ada auto AC-nya, temperaturnya juga ada nih, sampai heaternya juga ada. Rear defogger ada, cuman sini sirkulasi keluar ke dalam ada. Nah ini matic-nya, jadi 5 speed. Terus ini adalah pertama kalinya di Honda katanya di versi van-nya gitu ya, yang ada simulasi untuk manual speed-nya. Dan ini keren pada saat itu, ya tuh. Matic bawah nih apa nih? Oh, aspak. Terus ini udah, ini tempatnya menyimpan lagi nih, banyak nih di bawah sini. Kita bahas praktisan langsung ya. Di trim pintu itu nggak muat cup holder. Jadi kecil-kecil, botol kecil boleh lah. Cuman nggak segede itu juga di trim pintu. Tapi di sini kita disediakan namanya. Nah, ada lagi meja kayak ginian, sama di row kedua juga, bentuknya juga sama. Terus untuk akses juga kan, kalau misalnya penumpang belakang itu kayak tadi, kayak si Mamang gitu kan yang kurus gitu. Itu bisa dari depan ke belakang. Terus ada dikasih armrest juga, yang penumpangnya juga dikasih armrest. Terus sini ada tempat penyimpanan atas, bawah, gede-gede lagi, yang namanya juga van ya, tapi masih ada airbagnya. Dulu kan paling sibuk ya orang-orang mobil menyediakan airbag, cuman masih tersedia laci atas tuh paling susah. Digital clock, dah duduknya enak. Side supportnya itu nggak terlalu gede-gede amat, cuman yang di pinggir sini di badan itu enak, gede. Wheel steering belum teleskopik. Keren juga nih Odyssey. Nih udah lengkap ya, ada power window-nya, ada 4 di keempat kaca, power window lock, mirror, dan ini nih retractable udah ada. Udah tahun 2000-an udah ada retractable, pastilah, malu-maluin kalau enggak. Panas, nanas, wah tiangnya apalagi panas. Kita bukan tadi mesinnya. Jadi mesinnya sebetulnya satu basic dengan yang Accord juga. Cuman ini versi yang 2300 dengan kode F23. Nah, dia 2300 cc, punya keluaran tenaga tuh sekitar 135 horsepower, SOHC, dan juga torsinya adalah 206 Nm. Nah, versi Eropa juga ada lagi. Dia pakai F23Z berapa gitu ya, itu sampai 150. Kebetulan di Indonesia yang Asia itu dapatnya yang ini aja, dan disalurkan ke roda depan, dan transmisinya adalah Matic 5 percepatan yang bisa disimulasikan menjadi 5 speed kayak gitu, keren banget. Sini tuh bau banget, jadi center of gravity-nya bagus, makanya ini salah satu MPV yang katanya handlingnya tuh bagus katanya. Nah, kita buktikan aja kalau kita jalan tol di kota-kota, segesit itukah, sebagus itu, karena dia basicnya dari Accordnya tinggi banget. Yuk coba. Odyssey, dan ini satu-satunya ya, musuhnya kan cuman Grandis ya. Jadi ya pada waktu itu mobil kayak ginian tuh memang enak banget dibandingkan dengan yang ada di Indonesia seperti Kijang gitu ya. Ya jauh banget sih nyamannya. Odyssey itu merupakan salah satu van yang tenar juga di luar, tapi di Indonesia kurang lah, apalagi tipe yang ini. Nah, tapi setelah generasi yang ini, nama Odyssey itu baru bener-bener, oh itu yang namanya Odyssey dari Honda yang keren, van gitu, dan bentuknya memang station wagon. Kalau ini pure wagon, ya. Makanya kalau wagon-wagon modern ya dengan sasis monocoque seperti ini, depannya visibilitasnya keren sekali, lega, dashboardnya di bawah, ada kaca toongnya, jadi kita ngelihat kanan kiri tuh gampang, kacanya lebar-lebar sampai ke belakang. Nah, kalau luar negeri sih mobil-mobil kayak gini, ini kesukaannya para wanita atau emak-emak gitu ya, yang suka pakai highway, pakai jalan tol. Ini enak banget. Tapi kalau di kota kayak gini memang tidak terlalu gesit-gesit amat mobilnya, walaupun dia pakai sasisnya dari Accord ya.
Cuman tidak segesit itu, karena ini dia memang basicnya dibuatnya itu van, bukan mobil yang gesit-gesitan kayak gitu. Karena basicnya dia dari Accord, walaupun dia tidak gesit, cuman suspensinya empuk, enak. Ya, untuk sebuah van ini sih empuk banget. Suspensinya Odyssey kalau dibandingkan Grandis, ya ini lebih keras sedikit. Cuman, kalau untuk kestabilan gitu ya, oke lah ini. Jadi dulu tuh ya, sebelum ada Alphard dan Elgranan, ya ini salah satu mobil yang mewah. Selain waktu itu tuh ada Serena, tapi Serena tuh cuma berhenti di C24 yang diproduksi di atas tahun 2004, dan ini udah keluar di tahun 2001, yang artinya van paling mewah di Indonesia pada saat itu. Ini nggak ada lagi yang lain kecuali Grandis ya. Nah, jadi kalau di kemacetan juga dia tidak terlalu gesit-gesit amat ya. Ini gara-gara mesinnya juga. Kalau di torsi bawah itu kayak biasa aja gitu tenaganya. Ini karena udah VTEC juga sih. Jadi VTEC kicking yo. Gara-gara itu jadi torsinya tuh nggak kerasa di putaran bawah, dia di putaran atas terus enaknya. Ini pasti bakal berbeda cerita nih kalau misalnya kita masuk ke jalan tol, bakal lebih enak. Cuman kalau di kota sih kurang begitu gesit ya. Jadi jauh banget ya, walaupun dia pakai sasis Accord sedan gitu ya, yang harusnya dia handlingnya tuh gesit kayak gitu, nggak terjadi di sini. Remnya cukupan, pas untuk bodi segede gini, proporsionalnya enak-enak, nekennya juga tidak terlalu ngagetin. Dibilang pakem, remnya enak untuk sekelas Odyssey. Ini nggak tahu kenapa mesinnya agak sedikit ngelitik ya. Mungkin bahan bakar yang dipakai juga ngaruh nih, karena kompresi si Odyssey ini agak-agak tinggi nih, yang membutuhkan minimal Pertamax. Kalau dari sisi perawatan, Odyssey yang ini cukup mudah katanya, cukup mudah dan relatif murah dibandingkan yang setelahnya, yang RB ya itu yang RB itu mahal itu perawatannya, dan juga transmisinya sudah CVT. Kalau ini kan masih konvensional biasa 5 speed aja. Jadi oke lah, ngerawatnya masih oke. Cuman ya kompensasinya memang karena torsi bawahnya tidak terlalu nendang, boros. Ya, kalau dalam kota gitu ya, sekitar 1617 tanpa sekolah kakinya. Tapi kalau mau sekolah pun bisa sampai lah 17 18 dalam kota, luar kota sekitar 111 112-an. Ya itu tol ya, kombinasi gitu. Lumayan lah. Boros. Salah satu nih kelemahan Odyssey ya, sebetulnya nggak krusial amat sih untuk sekelas Odyssey. Ini traffic noise-nya masuk loh, nggak terlalu kedap-kedap amat nih mobil. Traffic noise-nya masuk, suara mesinnya juga agak masuk, suara ban memang ya udahlah gitu ya. Cuman traffic noise-nya ini surprisingly, dia walaupun bukan pintu sliding, biasanya pintu sliding lebih berisik daripada pintu yang biasa kayak gini. Ini berisik nih Odyssey. Kedengeran loh. Mbak ada motor nih, ntar kita simulasikan ada motor. Tuh, kedengeran. Aduh, kekedapannya enggak. Untuk sekelas Odyssey ya maksudnya ya. Kalau diskorin 0 sampai 10, kekedapannya 6. Kita coba langsung ke jalan tol. Alhamdulillah dipinjemin sama garasi titipan. Yes, yang Maestro juga kemarin dari garasi titipan. Jadi mobilnya tuh bagus-bagus. Kalau misalnya pengen beli mobil yang ya lumayan rare lah, itu ada di situ semua tuh di garasi titipan. Main-main ke Instagramnya juga. Sekarang kita sudah berada di jalan tol. Berbeda cerita ya, Odyssey di dalam kota sama di jalan tol kayak gini itu enak banget, nyaman, joknya empuk, ada armrest kayak gini, visibilitas gede. Jadi efek-efek kayak gini itu kayak mobilnya tuh kenceng, cuman kerasanya tuh kayak pelan gitu. Kayak misalnya dari 100 km/jam, dia kerasanya baru di 70. Yang jadinya kerasa ini mobil enaknya pakai cruising jarak jauh. Makanya di Australia gitu ya, mobil kayak ginian yang banyak highway, banyak angin, van gede kayak Odyssey itu laku berat. Memang enak sih kalau di tol mobil-mobil kayak gini tuh. Sayangnya mesin Honda Odyssey yang 2300 ini tidak begitu menggebu-gebu gitu tenaganya. Nggak seperti yang 3000-nya memang.
ya tapi dibilang pelan juga enggak gitu, cuman ya kurang memuaskan para speed lover yang biasanya terjadi di Honda yang ada fitting kicking yo, itu nggak ada di sini. Ya fan sih memang. Cuman kita berharap lebih dari mesin 2300 cc-nya. Dia juga punya transmisi cuman matic aja yang ada di Indonesia ya, 5 speed. Terus juga bisa disimulasikan menjadi manual mode kayak gitu. Kalau di zaman itu, mode-mode kayak gini udah termasuk cukup pintar maticnya. Keren lah. Cuman sayangnya mesinnya nggak terlalu gimana gitu. Ya mirip-mirip juga dengan Toyota lah yang 2400-nya Camry kayak gitu, mesinnya mirip-mirip kayak gini. Sedikit lebih bertenaga, cuman nggak sebuas itu juga. Ini aneh banget ya, biasanya kalau yang basicnya sedan, terus dijadiin van kayak gini, dari Accord jadiin kayak gini, itu masih ada rasa-rasa sedannya. Tapi kalau Honda Odyssey kok nggak gitu ya? Ternyata beda karakter, jadinya berubah karakter gitu. Keren tapinya. Ya udah, ini van, itu sedan. Jadi kalau pengen ngerasain yang benar-benar pol, ya ambil versi sedannya. Kalau ya van, ya benar-benar van gitu. Handlingnya juga tidak setajam itu ternyata ya kalau di tol ya. Saya kira tuh Honda sedan tuh bagus handlingnya, tapi ternyata ya gitu-gitu aja kayak van biasa. Jadi ada guncangan-guncangan di jalan tol. Ini nggak terlalu ngayunnya, nggak terlalu edun. Tergolong enak untuk sebuah van yang punya handling yang termasuk bagus gitu, walaupun enggak juga. Overall, mengenai Honda Odyssey generasi kedua, merupakan mobil yang cocok untuk keluarga di perkotaan. Yes, mobil ini cocok untuk perkotaan atau antar kota juga, yang rata-rata punya aspal mulus. Karena apabila ketemu jalan yang jelek atau gravel, mungkin bisa nyangkut. Dan kaki-kaki Odyssey ini cukup sensitif untuk jalan-jalan yang kurang bagus. Namun kenyamanannya itu lumayan oke, namun tidak bisa dikatakan yang nyaman sekali. Apabila dibandingkan dengan mobil yang seusianya yaitu Kia Carnival atau Hyundai Trajet, ya masih kalah nyaman. Namun bila dibandingkan dengan Kijang Kapsul, Odyssey ini sangat nyaman. Tampilannya sampai dengan sekarang pun masih terlihat mahal dibandingkan dengan harganya. Dan ini harganya sangat menarik karena range-nya antara 60-80 juta rupiah tergantung kondisi unitnya. Apabila Anda tertarik dengan Odyssey ini, silahkan komentar di bawah. Dijual. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak bayar siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram dan cek website berita kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.